Hello all, welcome back to Ada Apa Ya, presented by Lucky Monkey Channel. Millennials mau menjadi kaya, boleh saja, sah-sah saja. And bagaimana caranya menjadi kaya? Ya mungkin tidak ada rumus atau formula yang pasti bahwa kalau ikutin ini pasti menjadi kaya. Namun dalam kesempatan ini izinkan saya untuk share pemikiran saya, ya, my ideas, my insight. Apa sih rich life for millennials, ya, supaya bisa membantu juga para pendengar atau para pemirsa yang kebetulan masih dalam grup millennials untuk mengetahui, oh, apakah ini bisa digunakan dalam strategi kehidupan mereka. Ya, pertama-tama ya itu kita mesti tahu bahwa menjadi kaya itu sah-sah saja. Karena apa? Karena biaya hidup semakin lama semakin mahal, ya, apalagi di kota besar, ya. Jadi ya kalau memang tidak ada uang agak susah gitu. Semuanya harus di downgrade dan harus menggunakan yang sangat minim sekali, ya. Juga harga barang-barang semakin mahal, jasa-jasa apalagi kesehatan semakin mahal. Tapi sebelum itu semua kita mesti tahu, ya, kita mesti tanya, menjadi kaya itu kan ada hubungannya dengan income, ya. Berapa sih yang kita harus hasilkan, berapa sih harus kita keluarkan sehingga ada kelebihan gitu, ya. Karena kalau kekurangan itu namanya bukan kaya, artinya minjem terus. Tapi ingat, rich life ini bukan kehidupan yang seperti contohnya Elon Musk, ya, foundernya Tesla, atau Mark Zuckerberg yang punya Instagram, Facebook, dan WhatsApp, ataupun seperti Bill Gates yang punya Microsoft, atau Jeff Bezos yang Amazon, ya, bukan seperti itu, ya. Itu adalah mereka-mereka yang sudah puluhan tahun berusaha. Tapi bagi teman-teman millennials yang memulai rich life, ya sebaiknya definisikan dulu rich life itu seperti apa, ya. Setelah itu baru ada strateginya seperti apa, yaitu tentukan income apa yang bisa menopang kehidupan rich life ini. Ya, izinkan saya ada beberapa panduan. Yaitu pertama, being rich, what does it mean to you? Contohnya, apakah saya harus mempunyai sebuah rumah, ya, bisa mampu membayar cicilan dari mobil, ya. Terus setahun 2 kali bisa holiday, ya, baik itu ke luar negeri ataupun di domestik. Terus mempunyai investasi ataupun tabungan untuk hari tua setelah pensiun, yaitu atau juga bisa membayar polis untuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, ya. Dan juga masih ada dana lebih untuk digunakan menunjang hobi, ya. Nah, yang kedua yaitu harus menentukan angka, yaitu berapa penghasilan setiap bulan yang untuk mencukupi untuk memperoleh hidup yang nyaman, comfortable life. Terus tentukan juga meraihnya dari di mana, ya. Contohnya bagi yang masih bekerja profesional, oh, saya harus mendapatkan angka segini. Kalau sekarang belum mendapatkan angka segini, bagaimana caranya? Apakah saya harus pindah ke tempat lain? Apakah saya harus meningkatkan skill saya supaya bisa memperoleh posisi yang lebih tinggi sehingga juga remunerasi yang lebih tinggi, ya? Atau berubah menjadi entrepreneurs, ya? Atau bekerja oke, tapi ada side job, ya, seperti itu. Bagaimana achieve supaya dalam setiap bulan ini saya bisa memperoleh segini, ya, karena saya membutuhkan biaya-biaya umpamanya untuk A, B, C, D, E, sehingga kalaupun nggak dapat angka itu, saya menganggap hidup saya itu belum termasuk yang kaya. Nah, yang ketiga, bagi Anda sekalian yang memang mau berpikir untuk berumah tangga, ya, untuk menikah, ataupun mau sendiri saja, ya, tidak mau berkeluarga, tentu itu income-nya berbeda, ya, besaran income-nya berbeda. Karena kalau ingin berkeluarga juga harus pikir mau berapa anak. Nah, itu juga menentukan biaya yang dikeluarkan, ya. Tapi kalau umpamanya memilih untuk hidup sendiri dan tidak menikah, tentu biayanya lebih sedikit, ya. Nah, jadi itulah
untuk awalnya Rich Life for Millennials. Ini bagian pertama dari Rich Life for Millennials. Nanti ada episode selanjutnya saya membahas lebih detail lagi bagaimana untuk meraih itu. Jadi saya rangkumkan, untuk Rich Life for Millennials yang pertama-tama langkah adalah definisi menjadi kaya itu seperti apa ya. Tapi ingat, bukan seperti orang-orang yang sudah terkenal itu karena mereka sudah puluhan tahun punya usaha. Dan kedua, menjadi rich life itu jangan dengan cara jalan pintas ya, melakukan kejahatan ataupun menipu sana menipu sini ya. Setelah itu, setelah mendapatkan definisi yang itu, berarti jelas saya mau kaya, definisi saya seperti ini, dan diperlukan berapa biaya untuk menopang kehidupan ini dan masih ada ya, seperti itu. Ya, jadi jelas definisi dari being rich dan the fix, jadi ya the certain amount for monthly income ataupun yearly income, sehingga untuk mendukung kehidupan kaya dari Anda sekalian. Dengan begitu tidak jadi stres karena memikirkan, oh kok saya sekarang dapat segini tapi masih belum kaya, ya karena belum ditentukan definisi kaya itu seperti apa, sehingga biarpun dapat yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, dianggap masih belum mencapai kaya karena mungkin patokannya harus seperti si ini ya. Baik, saya harap konten kali ini sangat membantu ya untuk menentukan kehidupan finansial dan kehidupan di masa datang, dan tunggu di episode selanjutnya untuk part 2 dari Rich Life for Millennials. Thank you for your attention and time, and I'll see you in the next episode. All is well.